AFC saat ini tampaknya sedang banyak musuh. Kelakuan Federasi Sepak Bola Asia yang dinilai terlalu berpihak ke negara-negara Arab membuat sejumlah negara Asia lainnya marah. Kejanggalan demi kejanggalan terjadi di sejumlah kompetisi AFC. Semua keanehan ini bahkan memantik amarah Jepang, salah satu negara terkuat di wilayah Asia. Jepang marah menilai kalau AFC selama ini menjadi sarang koruptor. Maka dari itu, JFA Federasi Sepak Bola Jepang akan membentuk federasi sendiri. Jepang tampaknya akan mengajak banyak negara Asia lain termasuk Indonesia. Lantas, seperti apa proyek federasi baru yang akan menjadi penantang AFC ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemungkinan Jepang membuat federasi tandingan AFC yang tampaknya akan diikuti banyak negara lain yang sudah muak dengan AFC. Simak ulasannya. Sepak bola menjadi salah satu olahraga yang populer bahkan sejak era 1900-an. Di Asia, puncak perkembangan sepak bola terjadi pada medio 1940 sampai 1950-an. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, sepak bola Asia perlu satu wadah. Untuk itulah AFC digagas pada 8 Mei 1954. Manila, ibu kota negara Filipina, menjadi saksi terbentuknya Federasi Sepak Bola Asia yang kemudian diberi nama AFC. Federasi ini digagas oleh 13 negara yang mayoritas berasal dari Asia Timur. Founding fathers dari AFC antara lain Afghanistan, Myanmar, Taipei, Hong Kong, India, Israel, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Vietnam Selatan. 2 tahun setelah pembentukan federasi, AFC menggelar kompetisi resmi pertama mereka, AFC Asian Cup atau yang kita kenal sebagai Piala Asia pada tahun 1956. Piala Asia awalnya cuma diikuti 4 negara. Korea Selatan keluar sebagai juara pertama mengalahkan 3 kontestan lainnya, Israel, Hong Kong, dan Vietnam Selatan. Sejak awal dibentuk, AFC punya misi yang jelas. Ia menjadi wadah berkembangnya sepak bola di kawasan Asia. Turnamen AFC ASEAN Cup yang digagas pada 1956 menjadi bentuk keseriusan AFC memajukan sepak bola benua kuning. Tahun demi tahun berlalu, AFC kini punya 47 anggota yang tersebar di seluruh Asia. Awalnya AFC didominasi oleh kekuatan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun pada medio 1960 sampai 1980-an, sepak bola di kawasan Timur Tengah mulai mengalami kebangkitan. Pada medio tersebut, AFC kedatangan 2 negara yang di masa depan akan menjadi penyebab konflik di tubuh federasi, Qatar dan Arab Saudi. Sepak bola pertama kali populer di Qatar pada periode 1940-an. Seiring berjalannya waktu, olahraga si kulit bundar makin ramai peminat di negara tersebut. Sampai akhirnya pada 1960 Qatar membentuk federasi sendiri, QFA atau Qatar Football Association. QFA menjadi anggota FIFA pada 1963 dan menjadi anggota AFC pada 1967. Sementara itu Arab Saudi yang dari awal menjadi rival Qatar termasuk dalam hal sepak bola baru kelihatan batang hidungnya pada medio 1980-an. Arab bukanlah negara kuat sebelum periode tersebut. Baru pada 1984 ketika mereka pertama kali lolos ke Piala Asia, Arab berhasil menjadi penantang baru di kawasan AFC dengan tampil di 4 laga final secara beruntun. Di luar sepak bola, Qatar dan Arab Saudi bertumbuh makin pesat, mengandalkan sektor perdagangan minyak bumi mereka. Dari sinilah 2 negara adidaya dalam hal ekonomi ini mulai memperlihatkan permainan mereka di dalam AFC. Sebuah permainan yang memantik konflik di kemudian hari. Dalam perjalanan setiap organisasi, korupsi masih menjadi momok paling menakutkan. AFC juga demikian.
Federasi yang dulu digagas oleh sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tengah perlahan mulai berubah arah. Masuknya kucuran dana sponsor dari negara-negara produsen minyak membuat AFC dinilai sudah berubah menjadi sarang koruptor. Memang tidak ada yang bisa mengungkap bukti konkret bagaimana uang negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar bermain di seputaran AFC. Namun kalau kita melihat format, regulasi, dan sejumlah kebijakan dari federasi, bisa dilihat dengan jelas bagaimana AFC condong kedua negara Arab itu. Masih segar diingatan bagaimana AFC menetapkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Arab main di Arab, Qatar main di Qatar. Pelatih Irak Graham Arnold serta pelatih Oman Carlos Queiroz bersama Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI bahkan sampai dibuat keheranan dengan keberpihakan AFC ini. Bergeser ke kompetisi antar klub, AFC Champions League juga tak luput dari sorotan. Ajang AFC Champions League Elite musim 2024-2025 lalu misalnya, AFC memutuskan membatalkan seluruh pertandingan yang melibatkan Shandong Taishan setelah klub asal China itu menyatakan mundur dari kompetisi. Keputusan ini aneh karena Shandong sebelumnya sudah memainkan pertandingan melawan klub-klub lain. Vissel Kobe menjadi salah satu yang terdampak. Kobe yang semula duduk di peringkat ketiga harus turun ke peringkat kelima karena hasil melawan Shandong dibatalkan. AFC juga sempat menuai sorotan pasca gelaran Piala Asia 2023. Di pertandingan tersebut Qatar keluar sebagai juara setelah menaklukkan Jordania di partai final. Bukan kemenangan yang adil menurut banyak orang. Pasalnya di pertandingan tersebut Qatar mendapat 3 penalti yang pada akhirnya membuat mereka menang 3-1 atas finalis lainnya. Sejumlah kasus tadi cuma sebagian kecil contoh betapa korupnya AFC. Isu yang beredar ada permainan uang Timur Tengah di dalam tubuh federasi. Apalagi kita bisa melihat jelas AFC punya partner global Qatar Airways, Visit Saudi, dan Neom yang kita tahu merupakan perusahaan-perusahaan asal Saudi dan Qatar. Tahun demi tahun berlalu, ketidakpuasan negara-negara Asia atas AFC semakin meningkat. Dugaan korupsi dan permainan tidak sehat di dalam tubuh federasi telah membuat banyak negara anggota marah. Sebuah media asal Irak, UTV, melaporkan sebuah isu bahwa Jepang, salah satu founder dari AFC, kini mempertimbangkan keluar dari federasi Asia itu. Jepang tentu bukan tanpa alasan mau meninggalkan AFC. Kasus Vissel Kobe yang tadi sudah kita singgung menjadi salah satu alasan kuat mengapa JFE Federasi Sepak Bola Jepang merasa AFC sudah terlalu korup. Jepang tidak main-main karena selain keluar, Jepang juga berencana membuat federasi tandingan untuk AFC. Langkah Jepang ini bisa jadi sebuah langkah besar mengingat negeri matahari terbit bukan satu-satunya negara yang kecewa dengan AFC. Sudah sempat dibahas tadi, Irak dan Oman sempat protes karena menilai tidak ada netralitas di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Protes juga sempat dilayangkan sejumlah negara lain termasuk Indonesia. Untuk sementara, wacana pembentukan federasi tandingan oleh Jepang masih sebatas rumor. Namun, kalau Jepang memang serius akan rencananya, mereka tidak akan sendirian. Bisa jadi Jepang mengajak semua negara yang sakit hati dengan AFC termasuk para founding members federasi itu sendiri untuk membentuk federasi baru. Di sisi lain, ada beberapa wacana yang mengatakan federasi tandingan ini mungkin bisa melibatkan OFC atau Federasi Sepak Bola Oseania. Bagi beberapa orang ini bisa jadi kesempatan supaya OFC bisa berkembang lebih baik. Karena dengan merapat ke federasi bentukan Jepang, negara-negara kawasan Oseania punya kans bertanding melawan negara-negara yang lebih kuat. Wacana pembentukan federasi tandingan oleh Jepang ini memang masih sekedar isu. Tapi bukan tidak mungkin di kemudian hari isu ini akan menjadi kenyataan. Ketegangan antara sejumlah negara dengan AFC memang kian meningkat. Apabila ketegangan ini makin memanas, bukan tidak mungkin Asia akan punya dua federasi. Berkaca dari benua lain, Asia mungkin akan mengikuti jejak benua Amerika. Di Amerika kita tahu ada dua federasi yang menaungi negara-negara di sana. CONMEBOL untuk negara-negara Amerika Latin, sementara CONCACAF untuk negara-negara Amerika Tengah.
Bedanya, Falcon Mobile dan CONCACAF hadir demi memudahkan administrasi dua kawasan yang berbeda secara letak geografi. Dua federasi di Asia nantinya akan hadir demi menciptakan kompetisi yang lebih adil dan transparan. Jepang dan banyak negara lain sepertinya sepakat kalau sistem di AFC saat ini sudah rusak dan tidak adil untuk banyak negara. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Jepang yang berniat membuat federasi tandingan untuk AFC. Melihat makin memburuknya kualitas manajemen AFC, menurut kalian apakah opsi yang ditawarkan Jepang ini adalah opsi terbaik untuk menghancurkan AFC yang korup? Haruskah Indonesia bergabung? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian bisa terus mendapat update terbaru seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.